Om Swastiastu, Om Awigenam Astunam Sedam, Salam Rahayu, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Baik pemirsa, kali ini saya bersama Guru Rudra. Beliau adalah seorang guru dan pengasuh di Paguyuban Taksu Rudra. Om Swastiastu Guru. Om Swastiastu. Terima kasih sekali Sultan dan Guru untuk kesempatan yang diberikan kepada Titiang. Baik Guru, kali ini Titiang ingin sekali meminta pencerahan dan pemahaman dari Guru yang nanti Titiang lontarkan dalam beberapa pertanyaan. Ini masih berhubungan dengan magis, mistis, dan kesakralan Taksu Bali. Di Bali kita kan sering melaksanakan pementasan seni dan Taksu calon narang. Liak, Kerangde, Barong selalu identik dengan pementasan calon narang tersebut. Bahkan di Bali sudah menjadi budaya warisan leluhur kita gitu. Yang menjadi pertanyaan saya, dari manakah asal usul sejarah calon narang tersebut? Kenapa kita di Bali menjadikan pementasan, tarian sakral, seni dan Taksu calon narang yang dilaksanakan di pura sebagai budaya warisan leluhur di Bali? Padahal kita tahu calon narang atau Nyai Girah berasal dari Kediri, Jawa Timur. Seperti itu. Om Swastiastu. Jadi masalah calon narang, terus yang identik dengan sebenarnya itu adalah tarian sakral, ya, boleh dibilang tarian sakral karena penuh dengan magis, kemudian ada juga mistisnya atau mistiknya di dalam pementasan tarian calon narang tersebut. Calon narang itu sesungguhnya adalah sebuah simbolis, sebuah simbolis yang mencerminkan bahwa hidup ini, hidup manusia di dunia ini ada dua dualitas yang disebut Ruwa Bineda, itu yang memang tidak bisa kita pungkiri atau kita ingkari, bahwa di dalam kehidupan sehari-hari kita sebagai manusia tetap harus ada baik dan buruk, kiri, kanan, lahir, mati, itu yang disebut dengan Ruwa Bineda. Nah, pementasan calon narang ini sesungguhnya adalah bertujuan untuk meruat, untuk meruat bumi, atau meruat jagat, atau disebut dengan pengruating jagat. Nah, seperti itu. Jadi di dalam pementasan ini jelas ada mistisnya. Mistisnya itu ada aji-ajian keilmuan yang ditonjolkan di sana. Terus ada aji pengliakan, penestian, peneluhan, dan penerang jana. Nah, ini lengkap sudah jadinya isi daripada calon narang tersebut. Nah, kenapa calon narang ini bisa dipentaskan di setiap pura di Bali gitu misalnya? Kalau pementasan calon narang dulu, kalau sudah ada petoyan atau petirtan atau istilahnya odalan di Bali, di pura dalam itu biasanya identik dengan mengadakan yang namanya tarian calon narang. Jadi karena di sini sangat nyambung sekali antara konsep pura dalam dengan konsep tarian calon narang ini. Nah, walaupun calon narang itu memang berasal ceritanya, berasal dari serat calon narang yang ada di Jawa Timur pada saat pemerintahan Prabu Erlangga di Kediri, kan begitu. Nah, pementasan cerita-cerita tersebut teradopsi di Bali. Nah, dijadikanlah sebuah tarian sakral gitu. Nah, sebenarnya kalau sudah tarian sakral ini ya tidak sembarangan juga kita pentaskan gitu, kalau memang tidak istilahnya ada misalnya ada pelawatan di pura dalam yang memang ngarsayang atau berkehendak istilahnya kita sebagai rakyatnya atau panjaknya untuk mengadakan tarian tersebut. Nah, begitu ada apa istilahnya bawas seperti itu, baru kita boleh mengadakan yang namanya tarian calon narang. Nah, itu calon narang ini sesungguhnya berasal dari serat, jadi serat calon narang namanya,
itu memang aslinya dari Jawa Timur. Nah, terutama adalah menyangkut masalah kerajaan Kediri ini. Nah, waktu pemerintahan Prabu Erlangga. Nah, seperti itu. Jadi di sana ya tokoh Calonarang ini ya betul-betul diidentikan bahwa tokoh Calonarang ini adalah seorang yang betul-betul penganut ilmu hitam. Padahal sesungguhnya kalau kita baca di seratnya, justru Calonarang ini adalah penganut Durga Bairawi. Tidak pernah ditulis penganut ilmu hitam, itu nggak ada sama sekali. yang baca di sana bahwa ada sebuah daerah yaitu Girah namanya. Di sana itu penduduknya itu hidup makmur, tentram, gemah, ripah, loh jinawi. Terus bertanyalah Erlangga ini pada seorang bagawantenya, ya, dan seorang bagawantenya ini namanya adalah Narotama. Dia bilang, kenapa di daerah ini bisa gemah ripah loh jinawi, makmur semuanya. Nah, dijawablah, kalau engkau mau memperluas kerajaanmu, satu yang harus kamu hindari, ini adalah daerah yang disebut dengan Long Doyong. Ya, yang ratunya namanya adalah Ratu Tolodong. Nah, seperti itu. Karena ratunya ini menganut sebuah paham, bisa dibilang istilah sekte. Ya, jadi dia berkiblat ke saktisme, yaitu adalah penganut dari ajaran Durga Bairawi. Nah, itu makanya susah untuk dikalahkan, susah untuk ditaklukkan. Makanya hindarilah ini. Nah, begitu cerita awal daripada kejadian-kejadian nanti yang mengikuti dalam pementasan Calonarang ini. Ya, kalau di pementasan Calonarang di Bali itu selalu berasal dari gerubuk dulu. Benar-benar. Padahal sesungguhnya kalau secara utuh kita baca serat Calonarang itu, ya tidak seperti itu. Adanya gerubuk ini kan adanya penyebab. Apa sih menyebabkan gerubuk? Karena apa? Karena tersinggungnya Ratu Engdirah atau yang disebut dengan Walunate Engdirah. Ini kalau disingkat menjadi Walunate Engdirah gitu. Nah, ini tersinggung. Berkat adanya ketersinggungan karena dikucilkan, terus punya anak gadis, anaknya juga dibilang bisa ngeliat ilmu hitam dan lain sebagainya. Ketersinggungan inilah yang membuat adanya gerubuk tersebut. Jadi ada penyebab sebelum itu yang semestinya harus juga diceritakan dari pementasan. Untuk apa sebenarnya? Untuk bahan edukasi. Jadi untuk bahan edukasi kepada masyarakat agar masyarakat itu paham sesungguhnya apabila suatu hal yang dianggap jelek itu tidak ada yang namanya penyebabnya, maka hak akibatnya tidak akan ada, kan begitu. Sama dengan kalau tidak ada api, ya tidak mungkin ada asap. Nah, itu di dalam pementasan Calonarang rupanya terpenggalah yang namanya serat ini, terpenggal. Nah, dia dimulai dari gerubuk. Ya mungkin tujuannya adalah untuk menonjolkan kesakralan tarian tersebut dengan cara yang keliru. Kelirunya di mana? Kelirunya itu harus diambil utuh agar masyarakat mendapatkan edukasi bahwa segala suatu hal yang berakibat tidak baik tentu ada penyebabnya. Nah, masyarakat tidak terdoktrin dengan ilmu hitam dan baju hitam. Ilmu hitam, baju hitam. Ya, nanti jangan-jangan kalau pakai ilmu hitam, baju hitam ya ini ilmunya pasti hitam. Benar, kan begitu ya. Agar tidak juga kita itu terlalu percaya pada yang namanya casing. Jadi luarnya. Ya, jadi jadi untuk pementasannya ya seperti itu. Dan sampai sekarang ini tetap tidak ada perubahan, tidak pernah mengalami perubahan, tetap harus dimulai dari itu. Iya. Nah, itu. Jadi mungkin kedepannya mungkin bisa lebih ditunjukkan bahwa serat yang sebenarnya seperti apa ya. Agar tidak jadi, kalau di masyarakat tidak terdoktrin kalau Calonarang ini adalah
seorang yang jahat dan penganut ilmu hitam. Jadi itu bukan dalam hal ini yang sendiri bukan berarti harus membela sekte kiri atau sekte kanan. Nah, tidak sesungguhnya, tapi kita ingin meluruskan bagian daripada edukasi. Boleh saja calon narang ini menjadi warisan budaya kita, dan itu kita harus akui sangat bagus sekali di Bali, bahkan yang sangat-sangat mendukung pementasan tarian itu. Tetapi sedikit tidaknya pementasan itu mengandung yang namanya adalah apa? Edukasi. Jadi pembelajaran yang bisa diambil maknanya, hikmahnya, yang harus kita wariskan kepada anak cucu kita. Jangan terus menginjeksikan ke kepala kita adalah sebuah ketakutan, kecemasan, kecurigaan, dan lain sebagainya. Nah, asal muasal dari inilah kita bisa menyimpulkan di masyarakat. Kalau sudah tua, gerayat guyur itu orang ini bisa ngeliat, kan begitu jadinya. Jadi implementasinya itu yang kita takutkan di masyarakat. Nah itu, kalau misalnya sesungguhnya antara calon narang, empu berada dan lain, ini sebenarnya kan kakak beradik. Kakak beradik. Nah, berarti apa? Tidak, sesungguhnya tidak ada juga yang menang, tidak juga ada yang kalah. Antara baik dan buruk itu sebenarnya satu. Makanya yang disebut Ruo Binedo itu bukan baik buruk sesungguhnya. Nah ini kesujatiannya. Berarti tadi siapa? Empu Barada sama siapa tadi guru? Empu Berada sama calon narang ini itu saudara. Yang punya nama kecil. Yang nama kecilnya Tanteng Rat dan Tanteng Mas. Nah kan begitu. Mungkin bisa guru jelaskan sedikit tentang persaudaraan mereka dan kenapa bisa menjadi satu permusuhan seperti itu. Ya begini, ada suatu serat calon narang yang dimiliki oleh yang namanya Eyang Prayitno, ya Prayitno, ya, yang itu tiang baca dulu di Kediri di Desa Gurah. Di sana dijelaskan. Jadi seratnya ini banyak. Jadi salah satunya adalah milik beliau yang baca. Jadi beliau menjelaskan bahwa Tanteng Rat Tanteng Mas ini sebenarnya anak raja. Dan diceritakan suatu saat raja ini belum punya keturunan, karena saking pinginnya punya, makanya mereka berdua ini suami istri ini menghadap ke Pura Dalem. Nah begitu atas perintah dari Tuhan atau di desa yang Widiwasa diharapkan untuk mendewa seraya namanya ke Pura Dalem. Nah nyampe di Pura Dalem itu ada pesan. Ada pesan setelah beliau dapatkan, ya pasti punya anak. Tetapi apabila engkau keluar dari Pura Dalem ini, apapun yang dijumpai itu tidak boleh dikatakan. Nah itu, tidak boleh dikatakan. Apapun yang kau jumpai tidak boleh dikatakan. Nah tetapi Sang Permaisuri berbeda. Begitu keluar dari Pura Dalem, nah terlihatlah ada induk babi yang sedang mengajak anaknya. Beliau bilang Permaisurinya, alangkah bahagianya kalau anak-anak kita nanti yang lahir lucu-lucunya seperti ini. Nah itu. Nah benar begitu beliau mengandung terus lahirlah 2 ekor babi ini, perempuan dan laki-laki atau betina dan apa namanya jantan. Nah, karena saking malunya sang raja, makanya kedua babi ini dipisahkan. Dari sinilah lahir istilah kembar bunceng itu. Itu sesungguhnya nanti implementasinya, aplikasinya ke sana. Nah, makanya orang yang kembar bunceng dulu ini dipisahkan. Nah, kan begitu. Nah, ini begitu juga dipisahkan. Nah, Tanteng Mas ya, yang perempuan itu disuruh melakukan tapa brata yoga samadhi di Pemuhunan Setre. Terus Tanteng Rat gitu, yang cowok niki, yang laki-laki disuruh melakukan tapa brata yoga samadhi di Pura Dalem. Nah itu. Nah setelah beliau mengubah wujud dan mewujud dari sato atau binatang itu menjadi manusia,
maka beliau diberi nama Tanting Mas, disebut dengan Tanting Mas dan Tanting Rat. Ya, begitulah persaudaraan beliau. Setelah itu beliau ketemu lagi, bersuka cita, terharu dengan pertemuannya, dan sangat-sangat berterima kasih kepada Ida Batara Dalam, sehingga beliau sudah dimewujud sebagai manusia dan diberikanlah keduanya ini kesaktian, kemampuan, ilmu pengetahuan dan lain sebagainya yang sama, tidak ada berbeda. Tidak ada. Baik Tanting Mas diberikan anugerah oleh Nini Yang Bagawati merupa pengliakan. Terus Empu Brada diberikan anugerah oleh Ida Batara Siwa sama, pengliakan juga dasarnya. Tidak ada yang namanya menyebutkan ini dikasih putih, ilmu putih, ini dikasih ilmu hitam. Nah begitu. Artinya ini sesungguhnya menyimbolkan aspek. Tanting Mas adalah aspek sakti, Tanting Rat atau Empu Brada ini adalah aspek daripada maskulinnya. Jadi di sini sebenarnya ada penggabungan antara feminim dan maskulin. Nah begitu. Nah adanya pertempuran mereka, peperangan yang diceritakan itu kan jelas ada penyebabnya. Nah penyebabnya adalah seperti kembali lagi ke ulasan tadi itu. Karena apa? Sakit hati saja. Sakit hati, terus karena sakit hatinya dikucilkan, difitnah, dan lain sebagainya, akhirnya timbul niatnya. Daripada saya difitnah terus, maka saya harus memohon keadilan. Sebenarnya beliau itu memohon keadilan. Jadi pada saat beliau memohon keadilan itu, nah di sanalah beliau diberikan anugerah. Boleh membuat yang namanya gerubuk, asalkan di pesisir. Nah itu. Jadi boleh menjadikan Kediri ini atau apa namanya Keterahnya Erlangga dan lain sebagainya ini gerubuk, asalkan di pesisir. Arti di pesisir ini sesungguhnya harus diartikan bahwa orang yang keluar dari rel agama maka dia pasti kena gerubuk. Nah begitu. Tetapi karena api kebencian yang begitu menyala, nah, sehingga kata pesisir ini diartikan semua. Dari yang yang hamil, yang baru lahir sampai yang tua sudah. Nah, begitu. Karena dibakar oleh api kebencian tersebut. Itu dibutakan oleh emosi. Sedangkan Empu Brada sebagai bagawante daripada sang raja, nah itu juga beliau itu belum memahami apa? Belum memahami hal yang sesungguhnya terjadi antara politik kerajaan dengan politik masyarakat. Nah itu sudah terjadi pada zaman itu aja sudah ada politik. Bagaimana mempertahankan bahwa seorang pemenang akan menulis sebuah buku, ya jelas dia akan Islam menulis ya pemenang lah yang paling baik. Maka sejarah itu akan dimenangkan oleh yang menang gitu aja. Nah seperti nikah. Jadi di sini dia hanya bermaksud sebenarnya satu, mengedukasi pelurusan sejarah yang sesungguhnya yang berdasarkan atas serat calon arang yang sebenarnya. Bukan berarti kita itu tidak boleh istilah nak mula kita atau kone, sehingga paradigma ini kalau dibiarkan maka aplikasi ke masyarakat, implementasinya ke masyarakat itu salah penerjemahan. Sehingga kita lah sekarang di dunia nyata begini itu akan saling mengklaim, saling mencurigai, saling menuduh orang. Nah begitu orang bisa menari jadi sisir aja ngayah, kita udah bisa pastikan bahwa dia bisa ngeliat, kan begitu jadinya. Ya seperti itulah. Nah di sini perlu kehati-hatian untuk menyimak serat calon arang ini. Jadi kalau ingin istilahnya tahu betul-betul serat calon arang itu, ya harus cari yang aslinya, biar terjadi istilahnya namanya pembandingan. Nah, Nika. Jadi boleh nggak kalau umpamanya dalam pementasan itu calon arang digantikan ceritanya menjadi A jadi B, umpamanya diputar balik gitu, boleh nggak guru? Nanti apa tambah hancur mungkin sejarah dari serat calon arang itu? Serat calon arang atau pementasan calon arang di Bali ini sebenarnya sekarang kan sudah
apa ya, sudah menjamur dengan cerita yang bermacam-macam, tetapi tetap istilahnya namanya calon narang. Ya. Seperti itu. Misalnya contoh antara Dukuh Suladri misalnya, nah, dengan siapa namanya Dayuniang Datu gitu ya. Ini diangkat dalam selat calon narang, padahal ini cerita yang terjadi asli di Bali. Jadi tidak boleh sesungguhnya. Itu tidak boleh. Ya namanya calon narang itu adalah sebutan lain daripada Walu Nate Enggira sama Empu Brada. Pertempuran ini, ketidakcocokan ini mengakibatkan adanya sebuah buku atau sebuah lontar kitab yang namanya Serat Calon Arang. Nah, begitu. Jadi calon arang ini bukan semua yang tarian yang apa namanya ada kematian, ada gerubuk dan lainnya, bukan semuanya harus calon arang. Nggak ngena itu. Nggak semuanya harus calon arang. Nah, tetapi karena calon arang itu lebih mendunia, lebih membumi, nah itu diketahui oleh sudah dari anak kecil sudah tahu, akhirnya apapun pementasan yang menarikan seperti mirip seperti cerita calon narang ini dianggap adalah tarian calon narang. Nah ini itu yang sangat miris kita. Nah begitu kita misalnya ide bertari Ratu Ayu itu misalnya, Jagi Napak Pertiwi Mesola, ini juga disebut calon narang. Makanya mana calon narang yang sesungguhnya yang harus ditarikan dengan sungguh-sungguh, mana memang calon narang yang ceritanya sama tetapi kejadiannya kan tidak sama, berbeda. Nah itu ya mudah-mudahan lah itu bisa dipikirkan bagi orang yang punya saudara-saudara kita, teman-teman yang punya sanggar, untuk betul-betul menonjolkan sebenarnya apa keasliannya. Kalau calon narang itu sudah pasti antara politik Prabu Erlangga dengan Walu Nate Enggira, itu dengan Empu Brada, dengan Empu Bahula dan lain sebagainya. Nah selain itu walaupun ada cerita yang sama, tetapi belum bisa kita katakan bahwa itu adalah calon narang. Nah, contoh misalnya lebih baik begini, ada di Bali itu dulu cerita Mangupura atau Mengui sekarang, itu ada Ki Balean Batur yang menyerang Mangupura. Nah lebih baik pakai cerita Ki Balean Batur, orang juga sudah ngerti kemana arahnya. Nah Nika, jangan diisi calon narang Ki Balean Batur gitu misalnya. Ya bikin aja serat apa istilahnya gugurnya Ki Balean Batur kan begitu ya, atau gerubuknya Mengui kan begitu, atau Mangupura gitu yang inginkan sesungguhnya. Nah Nika, mudah-mudahan ya para seniman pengayah kita di sanggar di Bali ya bisa teredukasi dengan itu. Dan masih banyak cerita-cerita yang perlu diangkat yang betul-betul lokal, jenius di Bali, seperti Ki Balean Batur, Ki Dukuh Suladri, Dayuniang Datu dan lain sebagainya. Terus kemudian Sanur dan Kesiman itu bisa diangkat, tetapi terlebih dahulu kita harus ada kesepakatan. Karena kita mengangkat nama desa-desa ini terkadang kan tersinggung. Ya itu harus ada etika untuk kita mengungkap semua nih. Nah Nika, jadi sesungguhnya kitalah yang mengadopsi budaya dari Jawa. Karena pernah sempat dikit yang mendengar ketika ada pergelaran kuda lumping dan mereka pun menarikkan dengan kostum harangde. Ada komentar ternyata sudah dijadikan budaya Nusantara. Ini budaya kita di Bali seperti itu. Sebenarnya karena yang sempat membaca dan mendengar, melihat video guru yang sebelumnya, jadi lah bukankah kita yang mengadopsi budaya mereka kan seperti itu. Kalau memang serat calon narang memang itu asli dari Jawa, tidak terjadi di Bali, asli dari Jawa. Kita yang mengadopsi dari Jawa, yang dibawa dari Jawa untuk kita pertahankan di sini. Makanya ada istilah begini, istilah daripada si orang barat ya seperti Hoikas dan lain sebagainya, itu menjelaskan begini, apapun akan bermula dari Jawa. Ya, peradaban pun bermula dari Jawa,
tapi akan bermuara di Bali. Nah, itu yang sangat ingat sekali wejangannya beliau. Beliau mengatakan itu sangat luar biasa sekali. Memang calon arang terjadi di Jawa Timur, ya kan, di Kediri. Terus tetapi lestarinya calon arang itu ya di sini, di Bali ini. Makanya selalu bermuara ilmu itu walaupun asli dari Jawa, bermuaranya tetap di Bali. Itu tidak bisa dipungkiri. Tetapi bukan berarti itu asli Bali ya, itu biar tidak salah pemahaman. Dan yang perlu lagi diperbaiki adalah seratnya agar benar ya, tidak terpotong sejarahnya, tidak terpotong, agar bisa mengedukasi. Nah, apa yang kita wariskan? Masa kita selalu mewariskan ketakutan, kecemasan dan lain sebagainya. Kita wariskan apa yang betul-betul luhur. Biar anak-anak itu bisa memahami, oh ini begini. Dulu dia baik, sekarang dia jahat. Kenapa sekarang bisa jahat? Oh, karena sebab begini. Nah, harus bisa begitu. Jadi harus bisa membalancing. Jangan selalu, makanya kalau itu tidak dirubah, maka akan terjadi yang disebut dengan justice. Benar. Jadi penghakiman, menjas seseorang. Apapun kalau sudah jelek, ya itu liak. Itu aja sudah. Benar. Contoh nyata itu sudah ada, Guru. Tapi ya itulah proses dari bagian proses kehidupannya, Guru ya. Baik, terima kasih sekali Semeton, terima kasih sekali Guru untuk informasi, pencerahannya, pemahamannya. Ya mudah-mudahan bisa mengedukasi ya teman-teman kita yang kurang mengerti gitu. Baik pemirsa, itu tadi perbincangan saya dengan Guru Rudra dan Semeton Paguyuban Taksu Rudra. Semoga bermanfaat dan bisa mengedukasi. Baik, Guru kita sinap dengan para Mas Santi, Semeton. Om Santi, Santi, Santi. Om.